Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya ini mah buat masyarakat Indonesia. Percuma mau nyamain Peggy, mau nyamain siapa. Udah saya bilang stop, percuma buang-buang kota. Emang gak ada peristiwa itu, percuma Ini buang-buang geserin, kota biar aja. nggak ada kelihatan kalangkangnya kamu. Nah sini. Nah, dengan saya mah santai aja. Ini kan kita mah bukan podcast-podcastan kayak orang, bukan kita mah. Jadi gini, maksud saya gini loh. Ini kan udah dilurusin. Kan satu sisi menganggap bahwa proses yang dilakukan ini sesat. Saya tagihan begini. Kalau Anda menganggap ada pemerkosaan, ada pembunuhan, atau dibalik, kalau Anda menganggap ada pembunuhan, peristiwa pembunuhan ada, peristiwa pemerkosaan ada, dan menganggap adalah tempatnya ada di belakang setim, berarti Anda adalah komplotan AFM. So, kamu jelasin sekali lagi. Takut disangka saya, kamu nggak diarahin sama saya kan? Intinya mah ya keterangan dari saya sama Aib itu ya udah tidak ada, udah intinya sama sekali peristiwa itu. Kayaknya tidak gini ada. loh. Jadi kalau ada orang yang masih muter-muter Nyari. bahwa ada pembunuhan, ada pemerkosaan di belakang Setim. setim, berarti orang itu sebenarnya bagian dari Aib. Berarti percaya pada keterangan Aib. Satu sisi nyuruh Aib ditangkap, satu sisi nyuruh Aib dihukum, tapi di sisi lain keterangan Aib dipercaya. Gimana sih? Betul nggak, Bos? Betul. Oh, bener nggak, Bos? Benar, Pak. Ini harus agak berkeringat dikit, ya kan? Karena apa ya? Ini saya harus menjelasin. Pertanyaannya adalah, loh, apakah saya melakukan ini tidak beresiko? Kata kamu, aku beresiko nggak? Ya beresiko sih. Mohon maaf ya, kamu mah santai apapun yang dilakukan, tidak punya pekerjaan formal, Iya, Pak. ya kan? Ya. Bebas. Pertanggungjawabannya hanya pada diri sendiri. Saya ini mengambil resiko politik yang terburuk dalam sepanjang hidup saya demi kemanusiaan. Kenapa? Saya ini kan bukan pengangguran. Saya pernah jadi anggota DPR dan berhenti, kemudian menjadi anggota DPR terpilih. Nanti Oktober dilantik, suaranya 385.000. 385.000 sebelum kasus Pina ada. Bener gak, Bos? Benar, Pak. Ya kan dapat suara gitu loh. 385.000 sebelum kasus Pina ada. Gitu loh. Sebelum kasus Pina ada 385.000, kedua terbesar di Indonesia. Boleh sombong dong, gitu lah. Boleh sombong nggak, Om? Boleh sedikit, Pak. Boleh sedikit ya. 385.000, ya kan? Yo, 385.000 loh. Sebelum kasus Pina. Boleh kesombong dong, Om? Boleh. Boleh ya? banget, Pak. Boleh. Sebelum terus urusan bertemu orang, ya kan? Keliling-keliling. Kamu ngikutin saya udah berapa tahun, Om? 4 tahun lebih, Pak. 4 tahun. Berarti kan kita mah keliling dari dulu tiap hari ya? Setiap saat. Ya, kalau mau dihitung nggak tahu udah berapa ribu ya, Om ya. Nggak kehitung, Pak. Ya udah, jadi dan kemudian dalam proses ini ya kita mah tetap seperti ini, Om ya. Betul. Dan kemudian yang berikutnya, ini harus jelasin, saya bukan YouTuber kayak orang. Bukan. Saya ini menggunakan media YouTube untuk kemanusiaan. Gitu loh. Karena profesi saya bukan YouTuber. Profesi saya mah anggota DPR kemarin, ya kan? Ya sekarang yang di depan mata anggota DPR. Tapi kemudian kalau ada tugas lain, ya pasti saya kerjakan selain anggota DPR. Ya sehari-hari tani, kamu kan bisa lihat saya ngurus sawah hari ini panen.
panen, saya ngurus ini, saya juga punya usaha jalan, ya saya mah tetap seperti ini. Mau ada kasus Pina, nggak ada kasus Pina, mau ketemu Dede, nggak ketemu Dede, ya saya mah begini, sudah seperti ini, gitu loh. Tidak akan kehilangan apapun, ya Om ya. Ini, jadi, nah ini kembali lagi nih biar jelas. Batuk nih, sampai kurang-kurang tidur. Nah, jadi, ya kan, Dede ngomong dong sekarang, karena Dede nih sekarang yang jadi tegasin pada semua orang untuk apa? Coba kepada seluruh. Pokoknya pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi, sama satu lagi Dani. sama Dani, itu nggak usah. Percuma, nggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun nggak akan ketemu. Cuman hanya buang-buang kota, nguras tenaga. Dan emang peristiwa itu nggak ada sama sekali. Buang-buang tenaga, buang-buang waktu, mending cari uang, Pak. Daripada nyari begitu, mending nyari uang, kerja. Artinya peristiwa di belakang SMP 11 itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kalau peristiwa di belakang SMP 11 tidak ada, atau di samping SMP 11, atau di belakang setim tidak ada, maka peristiwa yang terjadi itu hanya di jembatan. Betul. Dan peristiwa hanya di jembatan bukan kewenangannya Polresta. Tapi kabupaten. Kewenangan Polres Sumber. Ya, Polres Kabupaten Sumber. Cirebon. Ya kan, Kabupaten Cirebon ya. Kabupaten Cirebon. Kewenangan Polres Sumber. Andai kata misalnya ada pemukulan, ada apapun, terjadinya di situ. Iya, pasti, Pak. Terjadinya di situ, terjadinya. Jadi kalau yang dicari yang di situ. Iya. Nanyanya sama siapa kira-kira sekarang? Ngebuktiinnya. Ya kan? Sok analisis aja terus, dia bikin kajian, investigasi segala macam. Karena kalau kasus pembunuhan pasti ketemu. Kalau kasus pembunuhan ya, kasus pembunuhan itu hampir rata-rata bisa ditemukan. Tapi kalau kasus kecelakaan, ya sudah, mau apa lagi? Mau apalagi kecelakaan aja. Ya kalau kecelakaan ya kecelakaan aja. Nah, untuk membebaskan yang 7 terpidana ini, kita jangan ribut terus pada Peggy Setiawan lah, pada Dani, pada Andi. Nggak usah, Pak. Nggak usah, udah bebasin dulu yang 7 terpidana tidak bersalah mereka. Setelah 7 terpidana itu mereka terbukti tidak bersalah, dibebaskan oleh pengadilan, mari kita berpikir mencari kasus ini apa? Pembunuhan atau kecelakaan tunggal. Kalau kata kamu pembunuhan apa kecelakaan? Kalau saya mah kayaknya kecelakaan sih, Pak. Soalnya kan saya nggak ngelihat peristiwa itu sama sekali. Jadi nggak ngelihat peristiwa pembunuhan. Nggak sama sekali. Peristiwa kecelakaan pun kamu tidak Iya, lihat. Tidak ngelihat sama sekali. Iya kan? Oh, tidak ngelihat. melihat. Ngelihat muka wajah korban Iya. aja enggak, Pak. Oh iya, nggak tahu lah kamu. Nggak ya. tahu. Nggak tahu pembunuhan, nggak tahu Nggak tahu, kecelakaan. nggak tahu kecelakaan. Oh, ya itu Benar. mah terserah penyidik, Iya. bukan urusan kita. Urusan kita. Tapi yang jelas jangan peristiwa ini menyalahkan orang yang tidak salah. Iya, Pak. Benar, Pak. Yang jelas gini aja. Eki dan Vina meninggalnya karena pembunuhan, karena kecelakaan, itu urusan polisi dan urusan kita. Tapi yang jelas peristiwa pemerkosaan, peristiwa pelemparan, betul nggak? Betul. Peristiwa pengejaran di depan SMP 11, di belakang setim, itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada sama sekali, Pak. Tidak pernah Tidak ada. ada. Ya intinya mah buat masyarakat Indonesia, saya minta udah fokus kepada 7 terpidana aja, udah fokus ke situ, Pak. Tidak pernah ada. Karena kalau kita terus berasumsi, katanya kita bahwa 7 terpidana ini korban fitnah. Kita nggak boleh bikin fitnah baru. Benar, korban fitnah, Pak. Ya kan? Kenyataan korban. Yang 7 ini kan korban fitnah. Di antaranya yang ikut dalam skenario fitnah kan Dede. Ya Dede udah nyabut kan? Kemudian yang 8 ini adalah korban fitnah. Hampir 9 dengan Peggy Setiawan kan. Kita jangan bikin korban fitnah Lagi. baru. Gitu loh. Nah, nanti adalah pembunuh adalah Peggy Setiawan Cianjur. Ya nanti aja Iya, selidiki. selidiki, bener, Pak. Ada buktinya apa enggak? Ya kan? Udah selidiki aja.
gitu kan. Apakah Peggy Setiawan Cianjur orang yang patut dicurigai? Ya curigain aja, nggak ada masalah. Siapapun patut dicurigai. Itu kan hak masing-masing. Hak setiap masing-masing, gitu loh. Nah, kemudian tinggal buktikan penyidik. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita penyidik nanti akan gegabah melakukan penangkapan tanpa bukti, mau jadi korban lagi? Gak ada masalah. Wah, terus kemudian omongin lagi, itu tes DNA nya palsu. Lucu. Iya kan, ya andai kata pun tes DNA-nya misalnya palsu, ya tes DNA tidak akan menghalangi penyelidikan dan penyidikan. Lucu sih Pak, saya ketawa di belakang Pak. Oh, iya. Lihat DNA palsu Pak. Ya soalnya emang ada peristiwa itu. Iya, jadi gini, ada tes DNA-nya palsu. Ya, andai kata pun tes DNA-nya mau palsu, mau tidak palsu, tidak akan menghalangi sebuah proses penyelidikan dan penyidikan. Karena apa? Karena penyelidikan dan penyidikan tidak akan bisa dihalangi oleh DNA. Betul nggak, Mas? Iya kan? Oh, bener nggak? Karena penyelidikan dan penyidikan tidak akan bisa dihalangi oleh DNA. Gitu loh. Nah, malah lebih bagus kalau sudah DNA. Bagaimana bagus DNA? Kan saya mah DNA Peggy Setiawan Cianjur sudah punya. Sidik jari Peggy Cianjur saya mah sudah punya. Saya mah udah punya. DNA-nya saya udah punya, Bos. Udah punya kan? Sidik jarinya sudah punya. Kalau nanti di kasus pembunuhan Vina ternyata ada sidik jari Peggy Setiawan dan kemudian ada DNA Peggy Setiawan yang sama, nempel di baju, nempel di jembatan, nempel di motor, kan gampang tinggal nangkep ya. Yang pintar tuh siapa sih? Betul nggak, Om? Betul, Pak. Ya kan? Iya. Ya itu. Terus juga dengar video lah, opini-opini gitu Pak, bahwa katanya belum aja Deden ntar kalau masuk katanya nangis Pak. Justru saya lebih nangis kalau ngelihat terpidana itu nggak keluar Pak. Wah, Lebih nangis itu Pak saya Pak. Lebih nangis itu. Kamu, dia gini, kamu ini adalah ini sekarang ngomong begitu karena sekarang. Nanti kalau sudah masuk, kamu nangis. Iya. Kamu lebih nangis kalau mereka tidak keluar. Iya Pak. Jelas itu Pak. Keren. Dan ada lagi. Nih saya mau ngomong politik sedikit ya. Ini kan ada juga orang yang memanfaatkan kasus ini untuk melakukan penjagalan terhadap langkah politik saya. Ada kok. Ada. Memanfaatkan kasus ini untuk menjegal langkah politik saya. Apakah saya takut? Enggak. Saya mah ikhlas. Kenapa? Ini kemanusiaan. Ini membebaskan orang. Karena andai kata pun besok saya jadi apa? Jadi apa? Kan tugasnya tetap saja kan menjaga, mengayomi masyarakat. Loh, kalau mengayomi masyarakat kan nggak usah nunggu nanti ada masyarakat di depan mata harus diselamatkan, harus diayomi. Ya harus saya lakukan sekarang, gitu loh. Harus saya lakukan. Nggak boleh nunggu nanti. Harus saya lakukan karena kebutuhannya hari ini. Karena itu tugas saya. Walaupun saya bukan pemimpin hari ini, saya bukan anggota DPR, nggak punya jabatan strategis, saya tukang tani kok. Tugas saya melakukan ini. Nih yang pertama. Yang berikutnya adalah menjegal lewat apa lagi? Ingin menjegal agar saya tidak memenuhi persyaratan administratif. Kenapa tidak memenuhi persyaratan administratif? Ngejarnya di SKCK. Saya tahu. Ya bos ya? Ngejarnya di SKCK. Ya kan dengan cara apa? Dengan cara dilaporin gitu loh, agar saya nanti persyaratan administratifnya tidak terpenuhi. Nah nggak bisa loh, kita udah ngerti aturan hukum kok. Gitu loh, paham lah, paham. Jadi kalau Dede mah resikonya hanya resiko badan sendiri gitu, atau yang lain resikonya badan sendiri. Kalau ngomong resiko, ya kalau saya mah resikonya banyak, tetapi saya harus mengambil sikap ini. Demi apa? Demi kemanusiaan. Gak apa-apa orang berkata apapun,
menuduh apapun terhadap saya terima dengan baik dan dengan ikhlas. Kenapa? Karena berbagai asumsi, tuduhan, kecurigaan, kebencian yang dialamatkan pada saya tidak seberapa dibanding penderitaan 7 orang terpidana yang dipenjara seumur hidup. Nggak ada apa-apanya. Kecil. Orang terpidana seumur hidup sudah menjalani 8 tahun, jauh lebih menderita. Dan makanya diperlukan sikap yang terarah. Saya tidak bisa membebaskan karena yang bertugas membebaskan adalah lawyer, para pengacara. Maka tugas saya itu hanya membuat, sampaikan, membuat, sampaikan, membuat, sampaikan. Gitu, Dek? Ya, Ngerti ya, Dek? ngerti Pak. Semangat dari sekarang. Semangat, Bukan berani. Nggak takut loh. Berani. Apa yang takut Pak? Apa yang takut ya? Yang paling utama Dede sudah menyampaikan tadi ya. Jadi sampaikan pada semuanya hari ini. Yuk kita fokus pada pembebasan 7 terpidana. Jangan lagi membuat banyak asumsi yang bersifat cocok logi, yang itu melahirkan fitnah-fitnah baru. Benar. Ya Pak, ingat yang difitnah itu umumnya rakyat kecil. Kamu juga kan nggak berani kalau memfitnah rakyat besar. Dan kasus ini juga jangan dibawa terlalu tinggi-tinggi. Dibawa para jenderal lah, itulah nggak usah. Ini kasus urusannya adalah urusan di Polresta Cirebon. Sudahlah. Yang menanganinya adalah waktu itu Pak Rudiana, kemudian kalau naik ke atas Serse. Itu saja. Gitu loh. Itu saja, nggak usah dibawa kemana-mana, karena kalau dibawa kemana-mana itu kan sebenarnya mendorong orang untuk takut. Iya. Mendorong orang untuk takut, yaitu mendorong orang untuk tidak mau menangani ini. Saya kan sudah ditakut-takutin. Iya. Ya kan? Saya diketakutin akan apa dulu katanya? Diracun, Pak. Diracun. Jaga makanan. Hah? Harus dijaga makanan. Nah, artinya kan kalau saya takut kira-kira berhenti nggak dulu? Berhenti kan Pak? Terus kemudian kalau bawain kasus ini bertabur bintang, karena disebut bertabur bintang banyak para jenderal yang backingin. Kira-kira kalau saya takut berhenti nggak kasus ini? Berhenti. Dan saya katakan nggak ada jenderal-jenderal yang backing nggak ada. Kasus ini murni aja. Nah kemudian kalau kok harus agak berprosesnya prosedur. Kenapa berproses prosedur? Karena kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap. Betul nggak Om? Karena kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap, maka prosedur formalnya harus ditempuh, ya kan? Prosedur formalnya harus ditempuh. Makanya nanti kalau Aep punten ya dan Dede nanti punten, mohon maaf banget, Dek, jadi tersangka. Nah, itu akan mulai cepet. Bener nggak, Dek? Benar, Pak. Dan ada orang yang sudah bersiap-siap untuk jadi tersangka dan menyambut status tersangka dalam keadaan tersenyum. Ini orang ngerti. Kalau ini statusnya nanti sudah tersangka, Aep sudah tersangka, ya walaupun tersangkanya apa dilanjutkan ke penahanan atau tidak kan tergantung konteksnya, dia kan tidak diambil di atas sumpah. Nah kemudian kan kasusnya tidak berdiri sendiri, Dek. Kan bukan hanya kesalahan penyidik Polresta Cirebon, bukan hanya kesalahan penyidik Polda, tapi kan juga ada kelalaian jaksa penuntut. Kenapa kasusnya dicepet di PN 21?
Kenapa setelah P21 juga ke penuntutan? Kenapa kurang teliti? Kenapa tidak dicocok-cocokkan alat bukti? Kenapa kasus yang alat buktinya sangat lemah kok dipaksakan P21? Nah, ini juga. Nah, kemudian apakah hanya jaksa aja yang salah? Tidak juga. Hakim juga tidak jeli. Kenapa hakim berani memvonis tuduhan pembunuhan pada sebuah peristiwa di mana alat buktinya tidak cukup? Hari ini ada orang yang dibebasin, betul nggak Om? Ada orang dibebasin kan? Dari tuduhan pembunuhan, penganiayaan ya, penganiayaan yang berakibat orang meninggal kan? Dibebasin karena dianggap tidak cukup bukti. Bayangin aja, hari ini ada orang yang dibebasin karena dianggap tidak cukup bukti terhadap penganiayaan terhadap kekasihnya ya, terhadap kekasihnya sampai meninggal. Tapi 8 tahun yang lalu ada 8 orang dipidana penjara, 7 orang pidana seumur hidup dengan alat bukti yang tidak memadai, dengan saksi-saksi yang lemah. Oke, good. Nah, apakah kita harus tetap bersyukur? Masih bersyukur juga saya. Saya masih berucap terima kasih juga sama hakim. Apa berucap terima kasih? Vonisnya nggak hukuman mati. Ya, Pak. Kebayang kalau waktu itu hukuman mati, berarti yang 7 ini sudah tidak ada. Kesaksian Dede tidak ada artinya. Pencabutan Dede tidak ada artinya. Peran saya nggak ada artinya karena orangnya sudah tidak bisa diselamatkan. Selamatkan lagi. Bayangin, di Indonesia ada peristiwa eksekusi pidana mati pada 7 orang yang tidak bersalah. Bayangin, ya Dek, Iya, Pak. ya kan, ya alhamdulillah. Jadi hari ini saya ngobrol sama Dede nih, ngobrol dengan Dede untuk membuat kita semua menjadi pinter, ya, menjadi pinter, menjadi terarah, dan saya akan terus bekerja mencari bukti, bukan mencari sensasi. Betul deh. Betul. Nah, terakhir, ini harus penting juga pertanyaannya. Kenapa Dede datang pada saya? Karena merasa bersalah pas saya fitnah orang, Pak. Ya udah, kenapa datangnya ke saya? Ya nggak tahu sih, Pak. Dari hati sendiri sih, Pak. Udah jelasin. Kamu Dede datang ke saya. Ya saya datang kepada dia karena dari hati saya sendiri berbicara ngomong udah datang kepada dia aja, dan keluarga pun bilang datang kepada dia aja. Ya, itu karena faktor doa. Kenapa ada faktor doa? Karena ada air mata ibu. Kenapa ada air mata ibu? Karena Deddy Mulyadi setiap hari bersama ibunya walaupun tidak ada. Bersama ibunya, roh jiwanya gitu loh. Ngerti kan? Auranya. Nah, kemudian, Dek, kamu datang ke saya karena diiming-imingi nggak oleh saya? Nggak ada sama sekali, Pak. Kamu datang ke saya karena kamu dikasih duit nggak sama saya? Nggak ada, Pak, sama sekali, Pak. Ya Nggak kan? ada dikasih duit. Nggak dikasih duit Nggak ya? ada sama sekali. Benar. Benar, Pak. Ya kan? Kamu datang ke saya karena penuh kesadaran. Penuh kesadaran. Bukan karena dikasih duit. Bukan sama Karena sekali. nanti akan ada ngembangin, kamu disuap sama saya. Dibuktiin aja, Pak. Oh, iya makanya. Siap, Dek? Siap. Kalau nanti ada lagi yang teriak-teriak Gimana, Pak? bahwa Dede itu datang ke saya karena disuap, Siap, Pak. mempertanggungjawabkan. Siap, Pak. Kan kita ini kan Tinggal harus buktiin aja. Dek siap ya, Dek? Siap, Sok Pak. siap. Jelas. Lawan si Dede siap. Siap. Lawan Intinya hidup. sekarang saya mau 4 poin, Pak. Udah jujur, Mm-mm. udah minta maaf ke keluarga terpidana. Hah? Tinggal 2 lagi, Pak. Apa tuh? Sama terpidana saya belum minta maaf. Oh iya, nanti Dan kita pertemukan. Poinnya terakhir bebasin. Wow. Tinggal 2 lagi poin saya, Pak. Poinnya tinggal 2 lagi apa? Minta maaf kepada 7 Minta terpidana. maaf sudah. Ya. Ke orang keluarga. Ya. Minta maaf pada Delapan, menyatakan bahwa kamu bohong sudah. Ya. Meminta maaf pada keluarganya sudah. Udah. Terpidana. Tinggal belum. meminta maaf pada terpidana. Terus setelah Terakhir. memaafkan terpidana adalah kamu membebaskan Terpidana. terpidana. Membebaskan terpidana itu jauh lebih penting daripada ngomongin apapun. Iya. Benar, Pak? Benar. Iya, jangan sampai, mohon maaf ya, kita berbahagia di atas penderitaan orang. Iya. Bagaimana kita berbahagia di atas penderitaan orang? Kitanya merasa menjadi sesuatu hari ini. Iya.
Dede misalnya merasa jadi terkenal, gitu kan? Dede merasa menjadi punya penggemar, Dede merasa menjadi punya pendukung, bahkan Dede merasa misalnya mendapat rezeki. Anda punya penggemar, Anda punya pendukung, Anda dapat rezeki, Anda menjadi populer di media sosial. Semua itu tidak ada artinya kalau yang 7 terpidana tidak bebas. Tidak ada artinya kalau yang 7 terpidana itu adalah bebas. Seluruh perjuangan ini akan terasa memiliki makna kalau bisa membebaskan 7 terpidana. Dengan Dede bersumpah siap untuk Jadi saksi. dari saksi dan siap apa kamu udah Terima ngomong? hukumannya. Siap di penjara. Siap, di penjara. Pak. Yang Siap. penting 7-nya Siap. bebas. Intinya siapapun lawannya saya lawan. Wah, pokoknya kalau harus tegas-tegasan, Iya, bukti-buktian, tegas-tegasan. sumpah apapun siap. Oh, siap. Mau sumpah Jelas. pocong, Mau sumpah sumpah pocong, pakai ayo. Quran, nek makan, pokoknya siap. Nek makan mana ke Karma Ayo. 7 turunan, ayo siap. Pak. Gitu ya, gitu. Jadi nih yang orang-orang yang hari ini mungkin banyak mengalami kecemasan, ketakutan karena berbagai hal, ya Dede tuh sudah hilang rasa cemas dan rasa takut dalam hidupnya. Jadi Dede itu orang yang sudah kehilangan urat takut, saraf takutnya. Beda dengan si Made, takut tidak diangkat jadi menantunya, baru di si Made itu, ya kan? Dia sudah kehilangan, udah hilang urat takutnya. Ya Dek. Iya, Pak. Iya, geus kagok cenah Geus aing kagok, mah. Pak. Aing mah geus sideung ieu lah Sideung, kumaha cenah iya. kapanasan kok, Pak. Oke ya. Ini penegasan-penegasan Dede, semoga penegasan-penegasan Dede semakin membuat terang kasus ini, dan kita ini setiap hari bertujuan untuk membuat terang, bukan membuat gelap. Bukan membuat kesimpang siuran. Karena saya banyak orang ternyata setelah ngobrol dengan saya langsung via telepon, banyak yang tidak mengerti asalnya. Sekarang jadi mengerti. Ini posisinya seperti ini dan ini saksinya. Jadi terakhir pesannya adalah jangan lagi bicara pembunuhan dan pemerkosaan di belakang SMP, di samping SMP 11, di belakang STIM, ya kan? Jangan lagi ada bicara itu karena peristiwa itu Tidak ada. tidak pernah ada. Ya, oke.